yang independen sama sekali tidak ada koneksi dengan Pak Jokowi. Jadi anak tiri ini. Dari Pak Mulyono, ya kamu saja gitu. Gitu. Begitu nggak kisahnya? Nggak, makanya rugi kalau sampai Mas Pram nggak jadi gubernur DKI Jakarta. Pemirsa, kita saksikan dulu amunisi untuk saya bertanya ke Bang Ciko berikut ini. Pram ini adalah bagian dari enabler rezim Jokowi karena dia adalah PDIP, apalagi dia sebagai sekretaris kabinet, ya dia enabler, dan karena itu dia diidentikan sebagai orangnya Mulyono atau orangnya Jokowi gitu. Penyambung antara tiga, Bu Megawati, presiden sekarang dan presiden terpilih. Sulit loh itu untuk dilepaskan dari Mas Pram, dari sosok Mas Pramono. Citranya emang sulit. Tapi gini, pada prinsipnya Mas Pram itu justru menunjukkan sebagai seorang yang sangat profesional. Seorang komunikator. Tapi sebagai penyambung itu benar? Sebagai penyambung saya rasa enggak terlalu begitu. Karena intinya gini, Mas Pram itu ditugaskan oleh partai untuk menjadi salah satu menteri di kabinet 2 periode ini. Itu satu yang pertama. Dan Mas Pram betul-betul bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan. Dan dia tahu posisi-posisinya bahwa pada prinsipnya dia adalah petugas partai dan itu tidak pernah menjadi masalah buat Mas Pram. Tapi minta restu dong ke Pak Presiden. Tapi pada prinsipnya juga dia bekerja di bawah Presiden. Untuk maju ini sebenarnya tidak menjadi penting bahwa dia meminta restu pada Presiden. Justru yang lebih penting adalah dia ditugaskan oleh Ibu dan dia tidak boleh menolak. Karena Ibu mengatakan ini hak prerogatif saya sebagai ketua umum. Begitu juga Bang Dul, Bang Rano. Jadi buat di kami untuk penugasan-penugasan ini tentunya artinya penugasannya adalah dari partai. Tapi terkait dia tentunya datang ke Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dia ditugaskan. Bang Ciko, Mas Pram ini disebut sebagai win-win solution untuk mempertemukan kembali ketiga tokoh ini. Ada upaya kesana? Nggak pernah ada upaya itu dari Mas Pram sama sekali. Karena Mas Pram tetap bekerja sebagai sekretaris kabinet, tapi dia juga adalah kader partai dan ini bisa dia pisahkan. Nah, itulah hebatnya Mas Pram, makanya rugi kalau sampai Mas Pram nggak jadi gubernur DKI Jakarta. Karena gini-gini, saya gini-gini juga untuk mengingat gini. Benar nggak nih Ciko, ya kan? Iya, Anissa, jadi bahwa kisahnya itu sebetulnya kurang lebih begini. Sudah ada kesepakatan dengan Anies, katanya gitu ya, untuk memajukan. Kalau Anies tentu ada cerita sendirilah dengan banyak tokoh ada. Tapi maksudnya ada kesepakatan. Kemudian datanglah Bapak Pramono, ya kan, menyampaikan ke Ibu Ketua Umum, Bu, jangan itulah. Terus Ibu karena kesel, kurang lebih, ya udah kalau memang begitu pesan dari tadi disebut-sebut loh sama siapa? Pak Uni. Lubis. Bang Uni kan, Pak Mulyono kan. Kalau betul begitu kesan dari Pak Mulyono, ya kamu saja gitu. Begitu nggak kisahnya? Enggak, memang banyak beberapa versi ya, beberapa itu salah satu versi ya. Beberapa versi yang beredar terkait itu. Tapi jadi versi yang benar apa Bang versi Ciko? yang paling benar adalah yang Ibu Megawati tahu dan kita semua tidak tahu. Jujur aja itu tadi. Tapi pada prinsipnya kalau bicara, Bu Mega kapan-kapan cerita kalau dong yang sama kita pada warga prinsipnya Jakarta. kalau orang-orang yang mengenal Ibu Megawati Soekarno Putri bukan hanya kita ya, tapi juga masyarakat umum yang tahu tabiatnya Ibu, tahu karakternya Ibu. Ibu bukan orang yang bisa diancam-ancam. Bukan orang yang bisa mendengarkan orang lain tanpa mendengarkan isi hatinya dia sendiri. Jadi artinya Ibu sudah melakukan berbagai kontemplasi sehingga jatuh pilihan kepada Mas Pram dan ternyata pilihan itu nggak salah karena sekarang elektabilitas Mas Pram semakin naik ya kan dan Bang Dul tentunya juga membantu di situ dan pasangan ini adalah pasangan yang paling lengkap menurut saya dibandingkan dengan pasangan-pasangan lain. Lengkapnya di mana Bang Ciko? Satu, Mas Pram itu teknokrat ya. Mas Pram itu komunikator ulung tadi saya sampaikan. Sebagai aktivis dia nyaris tanpa celah kalau kita berbicara dengan kalau Mas Pram sebagai politisi yang biasa bergerak di balik layar betul, tapi jangan lupa dia itu 4 kali terpilih jadi anggota DPR RI. Tidak pernah kalah dalam kontestasi. Artinya apa? Dia jagoan elektoral. Cuma pada masa-masa tertentu dia tahu, oh gue harus maju elektoral, harus menang. Tapi gue ditunjuk jadi menteri, gue harus bekerja dengan baik. Dan saya rasa Mas Pram kita akui sebagai Seskap nggak pernah ada suara-suara sumbang terkait dengan jabatan dia. Bang Ege konseptor jadi eksekutor gimana? Bisa aja. Tapi saya ini masih Bu Mega sekali-sekali cerita dong sama warga Jakarta supaya kita tahu apa yang sebetulnya terjadi. Setuju nggak tuh? Setuju nggak tuh? Ya kan? Jadi kita tahu menempatkan 3 pasangan ini gitu loh. Ya kan? Saya yakin. Bang Ciko. Yang Ciko tadi benar. Pasti Bu Mega ini punya kontemplasi di dalam, kajian yang full lalu mengatakan sesuatu. Dia berani loh
mau 3 periode, emangnya negara ini punya nenek moyang Anda, misalnya gitu. Itu kan lahir dari kajian yang dalam, baru disampaikan dalam bentuk, nah ini siapa tahu demikian gitu. Oh minta-minta, ya udah kamu aja sekalian, itu juga kajian loh itu. Lalu dilihatlah ternyata, oh ini berdua boleh juga nih gitu. Karena pada sisi lain, saya tuh merasa bahwa Anies punya 2 sisi. Sisi A, akan membahayakan di 2029 bagi siapapun. Ini bagi ilmu komunikasi politik. Yang kedua, memang pernah ada tokoh yang menanyakan juga, di Indonesia ini kurang lebih baik pilkada maupun pilpres, masalahnya sama aja. Ada tokoh yang menanyakan, nanti kamu kalau saya maju presiden, kamu maju nggak? Enggak Pak, kalau Bapak maju presiden, saya nggak maju gitu. Ternyata Bapak maju presiden, saya maju juga. Misalnya itu kan ada persoalan juga dalam konteks peradaban politik. Makin bingung ya? Ya, sekianlah. Saudara-saudara. Berbicara soal ketua tim ses, RK Suswono memilih Ahmad Riza Patria. Apa sebenarnya yang bisa, ya ketua tim ses kan untuk orkestrasi Kimplos yang begitu luas. Tapi apa gunanya buat pencitraannya Kang Emil? Sebenarnya tim ses kami kayak Pak Riza Patria itu lebih tokoh yang senior. Kemampuan orkestrasi grassroots-nya luar biasa. Dan bisa membuka pintu dengan sebagai macam stakeholders di DKI Jakarta. Itulah fokusnya Pak Riza Patria. Tapi memang nggak mungkin sendiri, partai ada banyak sekali. Golkar juga kami ada Bang Zaki gitu, ketua kami. Jadi semuanya akan saling berkolaborasi, teman-teman PKS juga. Jadi ini dalam Pilkada DKI nggak ada one man show, itu satu. Dan berikutnya, masalah DKI Jakarta ini rumit banget. Makanya menurut saya perlu orang yang satu, punya kemampuan arsitektur, teknokrat. Kenapa? Karena sekarang ini dengan ada IKN, mau nggak mau Jakarta ini akan kehilangan sebagian magnetnya. Pindahlah ke IKN. Jadi memang perlu orang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah sekian lama ada di Jakarta. Contoh apa? Hunian. Dari data tim ses kami lihat, masyarakat DKI Jakarta banyak yang tinggal sebenarnya di pinggiran kota. Padahal di tengah kota ini nanti. Soalnya rumah tengah kota mahal, Mas. Nah, ada sebenarnya peluang dengan IKN itu, dengan ibu kota pindah ke IKN. Gedung-gedung pemerintahan, kementerian ini akan kosong. Nah inilah fungsinya Pak Ridwan Kamil yang mengerti tata kota, mengerti arsitektur. Bagaimana caranya masyarakat itu bisa tinggal tengah kota dan terintegrasi dengan transportasi publik. Tinggal secara vertikal, di bawahnya ada pasar, ada puskesmas, klinik, ada sekolah bahkan. Jadi mengurangi mobilitas warga untuk kesana kemari. Siapa sih yang nggak mau bisa kerja dekat dengan rumahnya? Semuanya pasti ingin kan. Nah ini memang nggak mungkin satu malam. Ini pekerjaan, wah Pak Ridwan Kamil kalau diberi amanah mungkin 2-3 tahun mungkin nggak cukup. Mungkin harus 2 periode gitu ya. Tapi kita harus mulai. Mulai dengan orang yang punya rekam jejak. Nah itulah Ridwan Kamil. Dan berbicara tadi Mas Rian membahas soal one man show nih. Kayaknya Ibu Siti Fadila Supari one man show nih Bu. Enggak one man show. Kami ini kan lahir dari suatu gerakan. Di mana aktivitas kami selama ini memang langsung terjun ke kampung-kampung untuk memberikan edukasi kesehatan. Jadi supaya masyarakat tahu tentang Wolbachia pada waktu itu dan kemudian monkeypox. Nah itu kita memang harus masuk. Tapi memang fokusnya ke kesehatan, Bu. Pak Dharma dan Pak Kun ini fokusnya. Ya memang dia dalam satu organisasi gerakannya bersama-sama kami. Jadi kami bukan tunjuk-tunjukkan kayak petugas partai kan enak tuh Pak Pram ditunjuk oleh Bu Mega, Bapak RK ditunjuk oleh Pak Jokowi. Nah itu yang kita itu betul-betul ya, saya tanya ke Mas independen. ini kita biarkan Ibu. Sebelah-sebelahan loh. Jawab dong Ian, sebelah-sebelahan. Ya kan? Itu yang paling mengerikan memang itu kalau masyarakat masih memuja yang dekat dengan Pak Jokowi itu lebih bagus. Ya kita ya nothing tulus. Tapi dua-duanya kan dekat sama Pak Jokowi semua. Yang satu langsung, yang satunya tidak langsung. Kalau yang independen sama sekali tidak ada koneksi dengan Pak Jokowi. Jadi anak tiri ini. Nah. Tapi Ibu anak tiri boleh tapi jangan tuduh-tuduh kita dong Bu. Jangan jadi alasan tuduh-tuduh Bu. Pilihan Jokowi loh katanya. Ibu bisa aja nih. Yang satu langsung, yang satu tidak langsung kita akan bahas saja tetap.